just how great you are. Halo masyarakat di seluruh penjuru negeri, semoga pada sehat semua dan selalu dalam lindungan yang maha kuasa. Sebelumnya, pasang headset, colok casan, dan rapatkan barisan karena kali ini Bang Dixon bakalan bahas film yang super abrohah, fantastis, dan membuat isi kolor kalian jejelebetan. Berkisah tentang dua onggok manusia yang kelamaan jomblo hingga pada akhirnya bertemu, kenalan, dan cuci busi ganti oli hingga nanclem sampai ketagihan. Dan inilah dia Friends with Benefit. I think I found the perfect guy to fill that job at GQ. Oke, cerita diawali dengan dua orang yang lagi menelpon pacarnya masing-masing. Cewek semua hai ini bernama Jamie, sedangkan si pria gagah ini bernama Dylan. You know that I love this movie. If a prostitute and a Mereka berdua kebetulan sama-sama telah putus dengan pacar mereka. Singkat cerita, Dylan ini pergi ke New York untuk melamar kerja. Nah, si Jamie ini merupakan perantara atau calo pencari kerja. Jamie pun pergi ke bandara untuk menjemput target yang akan melamar kerja, dan kebetulan orang tersebut adalah Dylan. seat up, please, sir. Singkat cerita, pergilah mereka berdua ke sebuah perusahaan majalah. Mereka pun berkenalan dalam perjalanan. Setelah sampai di tujuan, Dylan turun untuk diinterview, sementara si Jamie nungguin di luar. Do so that I look good. I can do that. Okay, go get it. Karena interview Dylan sukses, Jamie pun mengajak Dylan untuk berjalan-jalan melihat pemandangan New York untuk merayakan interviewnya yang sukses. Setelah selesai berkeliling, Dylan pun pergi ke sebuah apartemen yang telah disiapkan oleh Jamie. Come on, it's fine. Keesokan paginya, Dylan pun berkenalan dengan rekan kerjanya di perusahaan baru tempat ia bekerja. Rekan kerjanya pun kagum dengan kepribadian Dylan karena si Dylan ini orangnya terbuka dan siap berdiskusi dengan siapa saja. Seriously, my door is always open. Setelah itu, datanglah si Jamie dan langsung mengajukan kontrak selama 1 tahun. Tanpa berlama-lama, Dylan pun langsung menandatanganinya. Singkat cerita, mereka pergi untuk makan siang di sebuah warteg di pinggiran kota New York. Di sana si Dylan malah curhat mengenai mantannya yang terus menghubunginya. Untuk menghiburnya, Jamie lantas mengundang Dylan pergi ke rumahnya dan berkenalan dengan teman-teman baru di New York. I'm really busy. I work at GQ now. It's not some little blog on the internet. Malamnya datanglah Dylan ke rumah Jamie dan berkenalan dengan teman-teman baru. Tak butuh waktu lama, Dylan yang emang supel orangnya langsung akrab dan bermain banyak games, mulai dari FF, Mabar, ML, hingga Dota berjamaah sampai-sampai Dylan ketiduran. Am I an animal? Di suatu malam saat mereka sedang bersantai, mereka curhat-curhatan kembali mengenai kehidupan asmara mereka yang bisa dibilang sama-sama menyedihkan dan pikarunyaeun. It's like cracking your neck. Why does it always gotta come with Lalu tiba-tiba muncullah ide konyol tapi mantap nih, di mana mereka berencana untuk berajul gedang, entep senok, juralit jungkel, namun tanpa adanya ikatan status atau yang sering anak-anak jaksel bilang friends with benefit, alias teman tapi mantul-mantul. Do you have a thing for jerks? Whatever happens, we stay friends. Swear. Wah, langsung sikat dong. Malam itu pun menjadi malam yang luar binasa bagi Dylan dan Jamie karena nyatanya mereka berdua main secara lepas dan tanpa beban yang membuat mereka sangat menikmatinya. Besok paginya Jamie menemui Dylan di kantor, namun kali ini mereka bersikap agak kaku dan awkward lantaran kejadian semalam. Nah, untuk mencairkan suasana, mereka jalan-jalan di sebuah taman. Di sana mereka menemui seorang pelukis yang bilang bahwa mereka sangat serasi sekali. Gairah mantap-mantap dari mereka semakin meluap-luap. Langsung dah tuh, mereka pergi ke apartemen dan tingjula kembali sampai puas. Dari situ, tiada hari tanpa mantap-mantap bagi mereka berdua walaupun tanpa status. Sampai suatu hari, mereka ketahuan nih sama Ibu Jamie yang datang secara tiba-tiba ke rumah.
Oh, hey, baby. Oh, no, they did. You're doing? I can't see you putting on your black underpants. Bukannya ngamuk dan mengeluarkan jurus maung sancang, Ibu Jamie aceng saja malah mendukung hubungan mereka dan beranggapan jika itu adalah hal bagus demi kembalinya Jamie yang ceria. Besok harinya Dylan melakukan kegiatan seperti biasanya, bekerja dan diakhiri dengan main basket bersama temannya Tommy. Di sana Tommy menanyakan kepada Dylan mengenai hubungannya dengan Jamie. Namun Dylan dengan santainya menjawab bahwa mereka hanya TTM. What, you guys going out now? No, we're just friends. Si Tommy pun berpendapat bahwa hubungan mereka gak akan berhasil dikarenakan telah banyak kasus TTM yang ia tahu selalu berakhir buruk bagi kedua belah pihak. Tapi di sini Dylan bodo amat karena udah terlanjur ketagihan sama apam unyu-unyu Jamie. No, I've been in love. I went down that rabbit hole. Sementara di tempat lain Jamie dan ibunya pada ngerumpi. Biasalah ibu-ibu. Ibu Jamie mengajak Jamie untuk pergi liburan berdua dan Jamie pun setuju. Together. No men, no bullshit. Just mother-daughter. Singkat cerita, Jamie menemui si Dylan dan tiba-tiba bilang bahwa dia ingin mengakhiri hubungan TTM mereka dan tak sampai di situ. Dia bilang juga bahwa dia ingin punya pacar asli. Memang ya, layaknya wanita yang kemauannya ada-ada aja. Akhirnya mereka pun berjalan-jalan. Di sela perbincangannya, Jamie menantang Dylan untuk menggoda seorang wanita untuk dijadikan pacar. Sialnya, wanita tersebut sudah bersuami dan rencana Dylan pun gagal total kali ini. Setelah gagal dengan aksinya, kali ini giliran Dylan nih yang menantang Jamie untuk mencari pacar baru. Saat dia melihat sesosok laki-laki, berkenalanlah dia dengan pria tersebut yang bernama Parker yang berprofesi sebagai dokter. Excuse me. Tak butuh waktu lama, mereka segera berkencan dan berajul gedang entep senok di rumah Jamie. Di sisi lain, ternyata Dylan juga berhasil mendapatkan seorang wanita yang malah membuat dia ilfil karena wanita tersebut terlalu agresif dan membuatnya kewalahan. Tanpa diduga, Jamie merasakan hal yang tak jauh berbeda dengan Dylan, di mana dia harus menerima pil pahit akibat dicampakkan begitu saja oleh Parker setelah sesaat dia merelakan lahan basahnya digocek. See, you're great. Yeah, you too. You know what? You and I should stay friends. Akhirnya, Jamie kembali menemui Dylan yang sedang bersiap-siap mudik ke kampung halamannya untuk sementara. Karena kebetulan sedang libur kerja, di sana Dylan menyarankan Jamie untuk berlibur bersama ibunya untuk menghilangkan suntuk. He's a dick douche. Go have fun with your mom. Tapi ternyata ibunya malah pergi berlibur bersama mantan pacarnya dan membatalkan rencana pergi dengan Jamie. Pada akhirnya karena gabut, si Jamie malah ikut sama Dylan pergi ke kampung halamannya di Los Angeles. Great distraction for my family. They'd forget all about drilling me for... LA's so nice. Singkat cerita, sampailah mereka di rumah Dylan. Jamie sangat kagum melihat betapa indahnya pemandangan rumah Dylan yang di belakangnya adalah pantai dengan pasir putih nan bersih. Di sana Jamie pun berkenalan dengan seluruh anggota keluarga Dylan. What's up, buddy? Hey, man. How you doing, buddy? Malam harinya, Dylan mendatangi kamar Jamie dan tanpa basa-basi mengajaknya untuk cuci busi. Awalnya sih, si Jamie malu-malu, tapi pada akhirnya membuka lebar gua surgawinya untuk dimasuki Dylan. Karena tak ingin ketahuan, Dylan pergi secara diam-diam dari kamar si Jamie. Namun tetap aja ketahuan sama kakaknya. Singkat cerita, mereka makan malam dengan ayahnya Dylan di sebuah restoran yang cukup indah. Bukannya makan, Dylan dan Jamie malah cekcok dan berdebat. Ayah Dylan pun melerai dan malah menyuruh Dylan untuk membelikan perhiasan sebagai tanda pengikat untuk Jamie, sekaligus agar hubungan mereka tidak menggantung. Please, I knew I had him the second he got off that plane. Keesokan harinya, kakak Dylan yang penasaran lantas menanyakan mengenai hubungan antara Dylan dan Jamie. Namun, lagi-lagi Dylan hanya bilang bahwa mereka cuma sebatas teman dekat dan tak lebih. Tanpa diduga, ternyata Jamie mendengarkan apa yang Dylan bicarakan, dan hal itu membuatnya agak kecewa. I'm not talking to you about this, okay? We're not together. Faktanya, selama ini Jamie udah baper dan juga telah ketagihan rudal balastik Dylan yang begitu gacor tak terbendung. Maka dari itulah, Jamie akhirnya memutuskan untuk kembali ke New York tanpa Dylan. She's gone. She hopped in the cab. Merasa tak enak hati, Dylan nyusul kembali ke New York dan segera mencari dan menghubungi Jamie secara terus-menerus.
namun tak kunjung mendapat kabar darinya. Dylan pun ingat tempat pertama mereka berjalan-jalan, yakni di sebuah gedung tinggi di perkotaan, dan segera OTW ke sana. Benar saja, ternyata si Jamie berada di tempat itu. What? I'm just gonna go try to fix the shit going on up in my head. Namun, bukannya berbaikan, mereka malah cekcok kembali. Nah, besok paginya, Jamie mendengar kabar bahwa Dylan telah menerima tawaran dari perusahaan yang menghubungi Jamie tempo dulu, tanpa sepengetahuan Jamie tentunya. Jamie pun kesal dan lantas menemui Dylan. Namun Dylan berdalih bahwa dia akan mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat dia menerima tawaran tanpa sepengetahuan Jamie. Dari sana hubungan mereka kembali renggang, terbukti dari saling cuek dan tak ada komunikasi dari satu sama lain. Di suatu sisi, Jamie sedang sibuk dengan ibunya, sementara Dylan menemui ayahnya yang kebetulan sedang pergi ke New York untuk liburan. Dylan lantas makan siang dengan ayahnya. Di sana, dia curhat-curhat mengenai Jamie. Dengan bijak, ayahnya memberi nasihat yang membuat Dylan sadar bahwa dia telah menyanyiakan kekasih hatinya dan berniat takkan melepaskannya kali ini. Dia pun lantas pergi menemui Jamie. Fix it. She won't talk to me. Maybe she'll listen. There's always a way. I thought LA was bad. This traffic is terrible. Di sisi lain, kita diperlihatkan Jamie yang sedang menunggu ibunya di suatu tempat. Namun ibunya tak kunjung datang nih. Tiba-tiba semua orang yang ada di sana pada joget tuh. Dan muncullah sang pangeran, yaitu Dylan. Ternyata, usut punya usut, itu semua merupakan akal-akalan si Dylan yang telah kong kali kong dengan ibu Jamie. Hingga dengan nafas ngos-ngosan dan kaki gemetaran karena ngejar Jamie, Dylan berhasil menyusul dan seketika itu pula minta maaf pada Jamie di tempat umum. Jamie, will you be my best friend again? In public, in front of all these people? I did not ask you. Untungnya, semua perjuangan Dylan itu tak sia-sia, lantaran Jamie yang ikhlas membuka hatinya kembali dan menerima permintaan maaf dari Dylan itu. Film pun diakhiri dengan pasangan bucin itu yang papacok papatuk huntu di depan umum. Oke, sekian dulu alur cerita film Friends with Benefit. Terima kasih bagi yang masih stay sampai akhir. Bagi yang mau request film-film buat di-reviewin Bang Dickson, boleh banget. Tinggal tulis aja di kolom komentar. Bang Dickson dan seluruh jajaran pamit dan adios amigos permios ngaleos.